Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu, Ka'bah dibuka untuk umum sesuai aturan yang berlaku. Di antara para pengunjung, seorang wanita hamil turut serta bersama rombongan perempuan seusianya memasuki bangunan suci yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Saat berada di dalam, tiba-tiba ia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Tak mampu lagi berjalan keluar, ia terpaksa tetap di tempat. Para sahabatnya dengan sigap membentangkan tikar dari kulit sebagai alas, dan di sanalah bayi yang dikandungnya lahir. Bayi tersebut adalah Hakim bin Hazam bin Khuwailid, keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hakim tumbuh dalam keluarga bangsawan yang kaya raya, sehingga sejak kecil ia sudah dikenal sebagai sosok cerdas, berbudi luhur, dan dermawan. Berkat kepribadiannya yang unggul, ia dipercaya menjadi pemimpin kaumnya serta diberi tanggung jawab mengurus rifadah, tradisi memberi makan jamaah haji pada masa jahiliyah. Dalam tugasnya, ia rela mengorbankan hartanya demi kemaslahatan banyak orang. Selain dikenal bijaksana, Hakim juga memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Meskipun Hakim bin Hazam berusia sekitar 5 tahun lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia justru merasa lebih nyaman, ramah, dan senang berteman dengan beliau. Kedekatan ini pun berbalas karena Rasulullah juga membalas persahabatan itu dengan penuh kasih sayang. Hubungan mereka semakin erat setelah Rasulullah menikahi bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang menjadikan mereka memiliki ikatan keluarga. Namun, ada satu hal yang cukup ironis. Meski memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah, Hakim tidak termasuk orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Baru setelah 20 tahun berlalu sejak Muhammad diangkat menjadi nabi, tepatnya saat peristiwa penaklukan Mekah, Hakim mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Padahal ia adalah seorang yang dianugerahi kecerdasan, pemikiran tajam, serta hubungan kekerabatan dan persahabatan yang kuat dengan Rasulullah. Secara logis, ia seharusnya menjadi salah satu orang pertama yang mempercayai dakwah Nabi dan menerima ajaran Islam tanpa keraguan. Namun, takdir Allah berkehendak lain, dan kehendaknya lah yang akhirnya berlaku. Banyak orang mungkin heran mengapa Hakim bin Hazam baru masuk Islam begitu terlambat, tetapi tidak ada yang lebih terkejut dari dirinya sendiri. Setelah merasakan nikmatnya iman, ia menyesali tahun-tahun yang telah dihabiskannya dalam kesesatan dan penolakan terhadap kebenaran. Penyesalan itu begitu mendalam karena ia sadar bahwa sebagian besar hidupnya berlalu dalam kemusyrikan sebelum akhirnya menemukan cahaya Islam. Suatu hari, putra Hakim bin Hazam melihat ayahnya menangis. Dengan penuh keheranan, ia bertanya, "Mengapa bapak menangis?" Hakim pun menatap putranya dan menjawab dengan suara penuh penyesalan, "Ada banyak alasan yang membuat bapak menitikan air mata, anakku. Pertama, keterlambatan bapak dalam memeluk Islam telah membuat bapak kehilangan begitu banyak kesempatan untuk meraih kebaikan. Seandainya bapak menyedekahkan emas seberat seluruh bumi, itu pun belum sebanding dengan kebajikan yang mungkin bisa bapak dapatkan jika masuk Islam lebih awal. Kedua, Allah telah menyelamatkan bapak dalam perang Badar dan Uhud. Saat itu, bapak berkata dalam hati, 'Aku tidak akan lagi membantu kaum Quraisy memerangi Muhammad, dan aku juga tidak akan keluar dari Mekah untuk berperang.' Namun, berkali-kali kaum Quraisy berhasil membujuk bapak untuk tetap berdiri di pihak mereka. Ketiga, setiap kali bapak ingin masuk Islam, bapak melihat para pemimpin Quraisy yang lebih tua masih teguh mempertahankan tradisi jahiliyah. Karena fanatisme buta, bapak akhirnya mengikuti jejak mereka tanpa berpikir panjang. Kini, penyesalan itu begitu dalam, anakku. Mengapa bapak tidak lebih cepat menerima kebenaran? Yang menjerumuskan kita bukanlah apa-apa selain ketakutan
untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang sudah mendarah daging. Dengan suara bergetar, Hakim menatap putranya penuh makna. Bagaimana Bapak tidak menangis karena semua ini, anakku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran mengapa seseorang seperti Hakim bin Hazam yang dikenal berpikiran tajam dan memiliki wawasan luas masih enggan menerima Islam. Malam sebelum pasukan Muslim memasuki Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, di Mekah ada 4 orang yang sebenarnya tidak menyukai kemusyrikan dan memiliki kecenderungan kepada Islam. Para sahabat pun penasaran dan bertanya, siapa mereka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ad-Dab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hazam, dan Suhail bin Amr. Dengan kehendak dan rahmat Allah, keempatnya akhirnya memeluk Islam bersama-sama. Ketika Rasulullah memasuki Mekah sebagai pemenang, beliau tidak ingin memperlakukan Hakim bin Hazam dengan cara yang merendahkan. Sebaliknya, beliau memberikan penghormatan dan jaminan keamanan kepadanya. Rasulullah pun mengutus juru pengumuman untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Mekah. Siapa yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, serta mengakui Muhammad sebagai hamba dan Rasul-Nya, maka dia akan selamat. Siapa yang berada di dalam Ka'bah dan meletakkan senjatanya, maka dia akan aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, maka dia akan aman. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hazam, maka dia akan aman. Rumah Hakim bin Hazam sendiri terletak di bagian bawah kota Mekah, sementara rumah Abu Sufyan berada di bagian atas. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hazam menerimanya dengan sepenuh hati. Keimanan begitu kuat mengakar dalam dirinya, hingga ia bersumpah untuk meninggalkan seluruh kebiasaan jahiliyah. Ia juga berjanji tidak akan lagi memberikan dukungan finansial kepada kaum Quraisy untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya. Sumpah itu ia tepati dengan penuh kesungguhan, membuktikan ketulusan imannya. Ia pernah ikut bermusyawarah di Darun Nadwah, balai sidang, suatu tempat terhormat bagi kaum Quraisy di masa jahiliyah, untuk bermusyawarah dengan para pemimpin, tetua-tetua, dan para pembesar Quraisy. Mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim ingin melepaskan diri dari kenangan tersebut. Karena itu, dia membuat tirai penutup yang dapat melupakan ingatannya pada masa lalu yang dibencinya itu. Lalu, dibelinya gedung Darun Nadwah tersebut seharga 100.000 dirham. Para pemuda Quraisy bertanya kepadanya, "Untuk apa gedung yang dimuliakan kaum Quraisy itu Anda beli, hai paman?" Jawab Hakim, "Bukan begitu, hai anakku. Segala kemuliaan telah sirna. Yang mulia hanyalah takwa. Saya tidak hendak membelinya, melainkan karena ingin menjual kembali untuk membeli rumah di surga. Saya saksikan kepada kalian semuanya, uang harganya akan kusumbangkan untuk perjuangan fi sabilillah." Sejak menjadi Muslim, Hakim bin Hazam menunjukkan ketulusan imannya dengan banyak berkorban di jalan Allah. Saat menunaikan ibadah haji, ia membawa 100 ekor unta, menghiasinya dengan pakaian kebesaran, lalu menyembelih semuanya sebagai kurban. Pada haji berikutnya, ia kembali ke Arafah bersama 100 orang hamba sahaya. Di leher masing-masing hamba tergantung kalung perak bertuliskan, "Bebas karena Allah Azza wa Jalla," dari Hakim bin Hazam. Dan di haji ketiganya, ia mempersembahkan 1000 ekor biri-biri untuk dikurbankan di Mina. Semua dagingnya diberikan kepada fakir miskin sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Namun, ada satu peristiwa yang mengubah cara pandangnya tentang harta. Seusai perang Hunain, Hakim bin Hazam meminta bagian dari harta rampasan perang kepada Rasulullah. Permintaannya dikabulkan dan ia diberikan 100 ekor unta. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menasihatinya dengan sabda yang begitu dalam. Maknanya, harta itu memang terasa manis dan lezat. Barang siapa mengambilnya dengan rasa syukur dan merasa cukup, maka hartanya akan diberkahi
Namun, siapa yang mengambilnya dengan tamak, ia tidak akan pernah puas, layaknya orang yang terus makan, tetapi tak pernah kenyang. Ketahuilah, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mendengar sabda Rasulullah, Hakim merasa tersentuh hingga ia bersumpah, "Demi Allah yang mengutusmu dengan agama yang benar, aku berjanji tidak akan pernah meminta-minta lagi kepada siapapun. Aku juga tidak akan menerima sesuatu dari orang lain hingga akhir hidupku." Ia menepati sumpahnya dengan penuh keteguhan. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Hakim beberapa kali dipanggil untuk menerima gaji dari Baitul Mal, tetapi ia selalu menolak. Hal yang sama terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Berulang kali Umar memanggilnya, tetapi Hakim tetap teguh pada pendiriannya. Hingga akhirnya Umar mengumumkan di hadapan kaum muslimin, "Wahai kaum muslim, aku telah memanggil Hakim bin Hazam berkali-kali agar mengambil haknya dari Baitul Mal, tetapi ia menolaknya." Sejak mendengar nasihat Rasulullah, Hakim bin Hazam tak pernah lagi mengambil sesuatu dari siapapun hingga ia wafat dalam keadaan penuh kehormatan dan ketakwaan. Kisah Hakim bin Hazam mengajarkan bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang datang pada waktu yang telah ditentukannya, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Keteguhannya dalam menebus masa lalu dengan amal saleh menunjukkan bahwa penyesalan sejati bukan sekadar rasa sedih, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata. Keputusannya untuk tidak meminta-minta serta menolak harta yang bukan haknya mencerminkan sikap zuhud dan keutamaan memberi daripada menerima. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pada ketakwaan dan pengorbanan di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab.